Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana telah memberikan kita begitu banyak rahmat serta kasih sayang terhadap kita semua, dan juga dimana telah memberikan kita begitu banyak nikmat serta karunia yang sebesar-besarnya, yang tiada habisnya, yang tiada hentinya, yang tiada taranya, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan yang telah diberikannya. Salawat serta salam kita tidak lupa junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan kita menyebutkan namanya, di mana dengan kita bersalawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat atau ceramah singkat yang berkaitan dengan kreativitas atau inovasi dengan nilai Islam untuk memajukan Nusantara. Maka dari sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bimo Pandya Putra Mahardika dari SMA 53 Jakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul menumbuhkan generasi muda yang berakhlak mulia untuk memajukan Nusantara. Pada zaman sekarang ini banyak kita temui para generasi muda atau para remaja, bahkan para anak-anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama Allah. Perbuatan tersebut meliputi perbuatan mabuk-mabukan, perbuatan zina atau pacaran, perbuatan perjudian, perbuatan tawuran antar pelajar, perbuatan durhaka terhadap guru maupun orang tua, bahkan perbuatan bullying pun terjadi antar sesama teman. Tentu hal ini begitu miris di kalangan anak muda zaman sekarang. Apalagi masa depan bangsa ini berada pada tangan generasi muda seperti kita. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi pun berkata, jika kalian ingin menyerang atau menghancurkan suatu bangsa tanpa peperangan, maka jadikanlah zina atau penerlanjangan terbak di kalangan anak muda. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang beriman, yang bertakwa, dan mempunyai akal sehat, wajib mempunyai keteguhan hati untuk menjaga keimanan kita di masa sekarang ini. Dengan menjaga keimanan, insya Allah kita akan terlindung dari perbuatan haram maupun perbuatan tercela. Menjaga keimanan di masa sekarang ini merupakan hal yang sulit untuk dilakukan para generasi muda, karena dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa dampak buruk bagi kehidupan anak muda zaman sekarang. Salah satu cara untuk menjaga keimanan di kalangan anak muda zaman sekarang yaitu dengan cara menumbuhkan atau menerapkan akhlakul karimah atau akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang menyebabkan punahnya atau mirisnya akhlak mulia di kalangan generasi muda zaman sekarang adalah dengan kurangnya perhatian dari orang tua dan juga minimnya pendidikan moral yang terjadi dalam lingkungannya. Maka dari itu, dalam menimbulkan atau menumbuhkan generasi muda yang berakhlak mulia, peran orang tua dan lingkungan menjadi sangat penting. Berikut ini adalah upaya bagaimana cara kita untuk menumbuhkan generasi muda, untuk menumbuhkan akhlak mulia pada generasi muda. Yang pertama, yaitu dengan membangun untuk mewujudkan akhlak mulia. Mewujudkan akhlak mulia pada generasi muda zaman sekarang dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa pembinaan bagi akhlak, seperti yaitu menekankan dalam pendidikan moral maupun budi pekerti, dan juga menekankan dalam pendidikan agama. Yang kedua, yaitu menerapkan untuk selalu menjaga perasaan orang lain dan juga sikap saling menghormati. Tentu hal ini merupakan hal yang penting untuk kita terus berhati-hati dalam menjaga perasaan orang lain maupun dalam berbicara terhadap orang lain. Karena dalam Islam sendiri kita diajarkan bagaimana cara kita berperilaku, berbahasa yang sopan terhadap orang lain. Yang ketiga, yaitu membiasakan menerapkan akhlakul karimah dimanapun berada. Dengan kita melakukan pembiasaan untuk menerapkan akhlakul karimah atau akhlak mulia di lingkungan manapun, kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita menjadi kualitas yang lebih baik. Yang keempat, yaitu menaati syariat agama. Dengan menaati syariat agama, kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita menjadi kualitas yang lebih baik lagi.
menaati syariat agama dengan cara kita, yaitu melakukan perbuatan yang lebih bermanfaat. Yang kelima, yaitu menumbuhkan sikap saling tolong-menolong antar sesama teman. Dalam generasi muda zaman sekarang, menumbuhkan akhlakul karimah atau akhlak terpuji dapat dilakukan dengan cara tolong-menolong atau menghormati antar sesama manusia. Contohnya, yaitu dengan menumbuhkan sikap solidaritas yang tinggi antar sesama teman. Yang kedua, yaitu membantu teman dan tidak pandang bulu. Yang ketiga, saling menghormati antar sesama teman. Dan yang keempat, yaitu saling menjaga kerukunan antar sesama teman. Dan yang terakhir adalah dengan cara kita bertaubat. Bertaubat merupakan cara kita untuk lebih meningkatkan akhlakul karimah kita atau akhlak mulia kita. Karena dengan kita bertaubat secara bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 135. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa akhlakul karimah atau akhlak mulia merupakan suatu sikap yang ada dalam diri manusia, yang didorong secara sadar dan dicerminkan oleh sikap atau perilaku yang baik dan terpuji. Akhlakul karimah atau akhlak mulia merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Tiadanya akhlakul karimah dalam suatu bangsa merupakan hal-hal yang sangat buruk bagi suatu bangsa, karena dapat menggerogoti kaum muda, dan juga kaum muda tidak dapat bersaing dengan negara lain. Maka dari itu, kita harus menekankan pendidikan moral atau edukasi moral berbudi pekerti atau pendidikan agama untuk menumbuhkan generasi muda yang berakhlak mulia untuk memajukan Nusantara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekian tausiah atau ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah kali ini dapat bermanfaat terhadap kita semua dan juga dapat diamalkan, karena sebaik-baiknya ilmu adalah dengan diamalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.